Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dari Universitas Satansa Masiro dengan NIM 125241028. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus tentang PT Garuda Indonesia yang bertepatan pada 2018. Disclaimer, jadi PT Garuda Indonesia ini pernah bekerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi terkait proyek penyediaan WiFi di pesawat. Yang nilai kontraknya itu sebesar 239 US dollar. Nah, itu bukan nilai yang kecil, bukan? Nah, namun masalahnya di sini PT Garuda Indonesia ini sudah mencatat pendapatan sebelum waktunya di laporan keuangannya pada 2018. Nah, padahal PT dari pihak Mahata Aeroteknologi ini belum memberi uangnya sama sekali. Nah, itu yang disebut pendapatan sebelum waktunya, dan ini yang menyebabkan PT Garuda Indonesia ini terjerat kasus laba semu, yang dimana keuntungan yang seolah-olah itu terlihat untung padahal aslinya tidak. Nah, gitu. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan tentang studi kasus PT Garuda Indonesia ini. Yang pertama, kita akan menganalisis peran fungsi yuridiski dari ekosistem regulasi yang ada, audit yang ada di Indonesia. Nah, jadi ekosistem regulasi di audit di Indonesia ini melibatkan 3 lembaga utama. Yang pertama ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dia berwenang untuk mengawasi seluruh sektor keuangan, jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, tindakan OJK pada kasus PT Garuda Indonesia ini, dia menjatuhkan sanksi kepada komisaris dan direksi dari PT Garuda Indonesia ini terkait karena direksi dan komisaris ini menolak untuk menandatangani laporan keuangan pada 2018 tersebut. Selanjutnya ada P2PK yang berarti Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Ya, lembaga ini di bawah Kementerian Keuangan untuk membina dan menegakkan disiplin profesi akuntan publik. Ia juga berwenang untuk memberikan izin. Nah, kaitannya dengan kasus PT Garuda Indonesia ini, P2PK ini memberikan sanksi kepada KAP, Kantor Akuntan Publik, dan auditornya dikarenakan melanggar SPAP, Standar Profesi Akuntan Publik. Nah, yang terakhir ada IAPI yang berarti Institut Akuntansi Publik Indonesia. Nah, IAPI ini adalah satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diakui oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik yang sering disebut ujian CPA di Indonesia. Nah, dan yang terpenting, IAPI ini menyusun serta menerbitkan standar profesi akuntan publik yang biasanya disebut SPAP. Nah, tindakan IAPI ini terhadap PT Garuda Indonesia ini, dia melakukan evaluasi terhadap SPAP-nya dan mendukungkan penyusunan sanksi profesi. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pelanggaran standar audit. Nah, pada 2018 ini di PT Garuda Indonesia ini terdapat beberapa pelanggaran di dalam SPAP-nya, ya, standar profesi akuntan publik, yang dikaitkan dengan 3 standar audit. Yang pertama ada standar umum. Nah, di standar umum ini pelanggaran PT Garuda Indonesia ini auditornya ini kurang skeptis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan pada kasus yang terjadi itu ketika PT Garuda Indonesia ini mencatat pendapatan sebelum waktunya itu di laporan keuangannya itu. Nah, seharusnya seharusnya auditor ini memperoleh bukti lebih kuat lagi dan mengkonfirmasi terhadap PT Mahata Aeroteknologinya ini untuk memastikan apakah benar laporan keuangannya ini jujur atau tidak. Nah, hal ini melanggar prinsip profesional skeptis dan kompetensi audit. Nah, yang kedua itu ada standar pekerjaan lapangan. Nah, pelanggarannya tidak melakukan konfirmasi memadai atas
piutang jangka panjangnya itu pada pihak PT Mahatanya. Nah, jadi itu kan si auditornya ini seharusnya mengkonfirmasi gitu sama si pihak PT Mahata gitu tentang piutang jangka panjangnya itu yang belum terrealisasikan. Hal ini melanggar standar audit 500 tentang bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, dan yang terakhir ada standar pelaporan. Nah, standar yang terakhir ini dia pelanggarannya salah menyatakan opini. Nah, jadi si auditornya ini memberi opini wajar tanpa pengecualian gitu. Sedangkan di situ pada laporan keuangannya jelas-jelas PT Garuda Indonesia ini salah menyajikan laporan keuangannya. Namun si auditornya ini memberi opini yang salah, yaitu wajar tanpa pengecualian. Nah, hal ini melanggar standar profesi akuntan publik. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Kenapa standar ini sangat penting untuk kita ketahui? Karena ini untuk menjaga keamanan dan menjaga kepercayaan para investor kepada seorang audit itu. Nah, pada studi kasus yang ketiga, kita akan membahas tentang kegagalan sistematik versus kegagalan individual seorang audit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep sistem pengendalian mutu dan elemen-elemennya seperti elemen konsultasi, elemen pelaksanaan perikatan, dan elemen pertanggungjawaban kepemimpinannya. Yang pertama saya akan membahas tentang elemen konsultasi. Nah, elemen konsultasi ini pihak KAP dan auditornya ini salahnya tidak melakukan konsultasi langsung terhadap PT Mahata Aeroteknologi ini terkait pendapatan sebelum waktunya itu yang dicatat oleh PT Garuda Indonesia di laporan keuangannya. Seharusnya pihak KAP dan auditornya ini konsultasi langsung, konfirmasi terhadap PT Mahata ini apakah benar laporan keuangan ini begini adanya gitu. Nah, yang selanjutnya ada elemen pelaksanaan perikatan. Nah, salahnya KAP dan auditornya di sini, dia tidak mencari bukti yang kuat terhadap kasus laba semu itu yang terjadi pada laporan keuangan di PT Garuda Indonesia pada 2018 tersebut. Dan yang terakhir itu elemen pertanggungjawaban kepemimpinannya. Nah, di sini kepemimpinan dari KAP ini kurang mengontrol lebih terhadap auditornya sehingga adanya kelalaian dan tidak skeptis terhadap laporan keuangannya. Gitu, seharusnya sebagai pimpinan itu mengawasi dan mengontrol lebih agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dari kejadian ini kita bisa melihat kegagalan auditornya ini bukan karena faktor individu ya, tapi karena sistematik dari sistem pengendalian mutu pada KAP-nya ini. Nah, kalau misalkan kegagalan individu itu ketika si auditornya ini disuap oleh si perusahaannya ini agar tidak memberitahu kecurangannya. Nah, itu baru salah satu contoh dari kasus kegagalan audit secara individual. Sebenarnya kegagalan ini tuh bisa dicegah ketika kita melakukannya itu dengan hati-hati dan teliti gitu. Jadi sebenarnya ya ini salah sistem pengendalian mutunya, bukan salah si individu dari si auditornya ini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tadi kasus tentang peran tata pengelolaan perusahaan PT Garuda Indonesia ini. Karena kasus ini itu diungkap bukan oleh regulator, melainkan oleh komisaris dan direksinya itu sendiri yang menolak menandatangani laporan keuangan itu. Komisaris itu sendiri ia mengawasi pelaporan atas manajemen di dalam perusahaan dan laporan keuangannya. Dan komite audit ini dia menyajikan laporan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia ini. Sedangkan pihak komisaris itu sendiri pun melanggar pekerjaannya yang seharusnya dia itu mengawasi, tapi dia malah
memanipulasi laporan keuangan dengan mencantumkan laba semu di laporan keuangannya yang terjadi pada kasus PT Garuda itu. Kita tidak boleh bergantung kepada auditornya saja, kita harus saling bekerja sama antara pihak auditor dan pihak komisaris ini. Jangan saling bergantungan. Itu. Jadi kalau misalkan kita saling bekerja sama, kita akan menyajikan laporan keuangan yang terbaik gitu. Dari kasus ini, tanggung jawab laporan keuangan itu tanggung jawab bersama. Integritas keuangan itu sangat penting apabila pihak manajemen ini menjalankan fungsi penawaran, transparansi, dan standar profesional dengan baik. Baik, itulah tadi penjelasan studi kasus menurut analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.